kita bisa ketik units gitu ya. Ini untuk menentukan unit di dalam drawing unit gitu ya. Ini ada jendela drawing unit. Unit ini adalah satuan ya, tipenya apakah desimal, dan sudutnya juga begitu. Ini bisa kita atur. Nah, ini kita bisa ketik unit, enter ya, atau di format unit, ini akan muncul. Dan untuk length atau panjang gitu ya, ada tipenya, ada desimal, arsitektural, engineering, fraction, scientific. Kalau kita biasanya pakai yang desimal gitu ya. Posisinya atau berapa angka di belakang koma bisa kita atur, 3 angka atau 4 angka di belakang koma. Dan untuk sudut, nah sudut derajat menit detik gitu ya, bisa kita pilih derajat menit detik atau decimal degree gitu ya, atau radian, grad ya. Ini tergantung apa yang diperlukan gitu ya. Kemudian insertion scale-nya ini ada inci, kita bisa pilih kesatuan yang bisa kita gunakan, misalkan milimeter dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nanti juga ada direction ya. Ini directionnya atau arahnya dari arah mana gitu ya. Biasanya kita pakai arah utara gitu ya. Oke. Dan setelah unit ini ada snap. Nah, snap ini memandu pergerakan crosshair gitu ya, atau arahan gitu ya, agar tepat pada titik atau ya dengan jarak kelipatan tertentu. Nah, misalkan ini saya coba tekan. Nah, nanti di sini ada ketik DS, bisa F9 gitu ya, tombol F9 atau DS enter, drafting setting gitu ya. Dan ini ada snap and grid, dia snap on, bisa kita nyalakan snapnya dicentang. Oke ya. Nah, ini bisa kita buat snapnya, kita on, dan spasi dari snapnya berapa bisa kita tentukan tadi. Misalkan kita tadi pilih 5, setiap 5 gitu ya. Oke. Kita gambar lain misalkan. Nah, kalau Anda perhatikan di gambaran saya gitu ya, line, nah, arahan crosshairnya dia akan melangkah gitu, berjalan sebesar 5 satuan tadi ya, 5/5 kotak per 5 ukuran gitu ya. Nah, ini dia akan dipandu 5 gitu ya, 5. Ini bisa kita cek. Nah, ini ukurannya adalah dia per ukuran 5 ya, di DS snap, di spasinya per 5. Maka kita tinggal mengarahkan saja. Ini menggambar menjadi lebih teliti gitu ya. Dia akan bergerak, kursornya akan bergerak sepanjang ukuran 5 satuan gitu ya, untuk ke atas, untuk ke bawah gitu ya. Ini juga sama, ke atas. Nah, ini ukurannya dia akan 5. Tadi atas 5, bawah 5 gitu ya, ada 10. Selanjutnya ada objek snap gitu ya. Ini menemukan titik-titik tertentu pada objek gambar secara cepat dan tepat gitu ya. Ada tool, drafting setting, dan pilih tab gitu ya, object snap. Nah, di sini ada pilihannya, tool gitu ya, ada drafting setting tadi, DS enter gitu ya.
ada object snap. Jadi ini saya mengaktifkan dulu snap on nya. Object snap ini juga sama untuk menemukan titik-titik tertentu pada objek gambar secara cepat dan tepat. Saya centang objek snap yang sebelah kiri ya, centang udah menyala. Kemudian di sini nanti ada berbagai macam mode dari objek snap yang bisa kita tentukan, apakah endpoint atau titik akhir, tengah point gitu ya, center, geometric center, extension, insertion, tegak lurus gitu ya, tangan gitu ya, nearest. Dan nanti bisa dicoba satu persatu. Nah, ini fungsinya sama. Nah, ini menemukan titik, nah, seperti gambar yang seperti ini. Nah, ini kotak tadi endpoint gitu, dan tadi ada yang midpoint juga gitu ya. Nah, ini kan midpointnya nggak nyala gitu ya. Lain, tadi kita bisa nyalakan dulu midpoint, klik midpoint atau titik tengah gitu ya. Midpoint dari mana? Dari bidang. Nah, misalkan titik tengahnya di sini, kita bisa tentukan dengan bantuan seperti ini ya. Nah, ini akan muncul gambar segitiga atau midpoint gitu ya. Dan perpendikular atau tegak lurus bisa kita coba juga. Ya. Muncul perpendikular misalkan. Oke, selanjutnya ini contoh center. Kita menggambar sebuah circle, C enter, circle ya. Dalam circle ini kalau kita menggambar sebuah objek snap bisa membantu. Lain tadi TS nya dinyalakan atau belum. Misalkan senternya saya matikan, buat garis L enter. Nah, dia tidak akan atau sulit menemukan titik pusat dari lingkaran. Nah, ini akan sulit ya, kecuali kalau kita sudah menampilkan dari senternya, center lingkaran ya. Oke. Line, buat line lagi enter. Nah, ini kita akan menemukan center atau pusat dari lingkaran. Nah, tinggal diklik saja, dia akan mengikuti gitu ya. Ntar dia sudah muncul ke senternya. Tadi sempat kita cari tegak lurus ya. Nah, ini ada garis tegak lurus perpendikular. Nah, ini garisnya udah otomatis tegak lurus. Kemudian polar tracking ini membantu menentukan ukuran dan perubahan sudut gitu ya. Ini bisa klik tombol polar pada status bar. Nah, ada tombol polar gitu ya, atau F10 untuk polar on atau polar off. F10 bisa Anda coba. Nah, tadi ada tuh ya. DS ada pola tracking di sini ya, ada S10 pola tracking apakah nyala atau mati. Misalkan ini mati, nah
Nah, ini kalau saya nyalakan polar trackingnya ya, polar tracking saya nyalakan dan polar trackingnya saya matikan. Untuk menentukan ukuran dan perubahan sudut ya. Ini ada sudutnya, dia akan muncul apa sudutnya. Misalkan ini saya buat 90, dia akan otomatis memandu ke sudut 90 derajat gitu ya. Saya matikan line. Misalkan saya ambil 30 lah, 30 derajat. Nah, saya nyalakan. Oke. Nah, dia akan menunjuk dia kalau ada selisih 30 derajat, misalkan 60 derajat gitu ya, 30 derajat dia akan menunjukkan ya atau memandu bahwa sudutnya sudah tercapai 30. Berbeda nanti kalau saya matikan, nah ini naik, nah dia tidak mau menunjukkan apakah sudut 30 derajat tadi. Sudut 30 derajat tadi udah bisa juga dirubah ya, 45, 30, atau bisa kita ketik sendiri misalkan 15 gitu ya. Nah, ini per 15 dia akan berhenti, ditunjukkan selisihnya gitu ya. 45, 30, 15, 0, 15 juga gitu ya, 30 dan seterusnya. Kemudian untuk pola tracking tadi ya, di 10 bisa menunjukkan mengatur sudutnya gitu ya, atau bisa kita menambahkan di sini ada sudut yang bisa kita rubah dibuat new gitu ya. DS enter. Nah, kita bisa menambahkan sudut di sini new, berapa sudut yang diinginkan. Itu tadi unitnya tadi dirubah dulu bisa. Tadi decimal degree dirubah menjadi derajat menit detik. Oke. Nah, ini kita sudah masuk DS enter. Satuannya bisa kita rubah berapa derajat menit detik gitu ya. Kan 0 menit 15 30 detik. Ya, bisa kita tambahkan di sini 5 ya. Nah, ini bisa diedit juga, misalnya bisa di delete di oke.
Kemudian selanjutnya, nah nanti bisa Anda juga coba ini buat latihan sendiri gitu ya. Bisa buat ubah unit dalam meter, setting limit ke tas gitu ya, tambahkan secara zoom all gitu ya, aktifkan grid, aktifkan snap, aktifkan objek snap, midpoint, node, kuadran, aktifkan pola tracking 45 derajat misalkan tadi ya, bisa dirubah. Oke, nanti silakan dicoba. Baik, terima kasih. Sekian gitu ya dari saya untuk pertemuan hari ini. Kemudian nanti ada link itu untuk download. Bagaimana cara download YouTube, nanti silakan diikuti bagi yang mau menginstal AutoCAD gitu ya di laptopnya masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.